Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, para wali santri, kawan-kawan, para mahasiswa baru, para asatidz, dosen-dosen, Setiu Wadi Mubarak, dari kota Mekah, dari tanah suci, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'a. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke hadapan beliau para penuntut ilmu, beliau memberikan sambutan yang sangat hangat. Beliau menyatakan ahlan bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenan membukakan pintu hati kita, pintu hati Bapak Ibu sebagai wali santri, pintu hati para mahasiswa, sehingga memiliki keinginan untuk mendalami ilmu agama yang insya Allah itu menjadi bukti nyata bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi Bapak Ibu, bagi putra-putri Bapak Ibu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam ilmu agama. Setiap langkah yang diayunkan oleh Bapak Ibu, oleh para mahasiswa, niscaya akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, akan menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, rasa capek yang dirasakan sejak meninggalkan rumah, sejak menutup pintu rumah, menaiki kendaraan, hingga hari ini sampai di Wadi Mubarak, insya Allah itu akan menjadi bekal terbaik kita di dalam kubur kita, di akhirat kita kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kelak pada hari kiamat, ketika semua orang datang di hadapan Allah dengan rasa takut, muka dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada di antara hamba-hamba Allah yang dibangkitkan oleh Allah, dipakaikan kepadanya baju kebaikan, dipakaikan kepadanya tajun min nur, mahkota dari cahaya yang cahayanya lebih terang dari matahari. Dia pun heran, lalu bertanya, "Ya Rabb, ayu syai'in hadha?" Ya Allah, amalanku yang mana yang menjadikanku mendapatkan keutamaan ini ketika semua orang dibangkitkan dalam keadaan takut, dalam keadaan galau. Hamba-hamba Allah itu dibangkitkan dengan memakai mahkota keistimewaan yang memancarkan cahaya melebihi sinar matahari. Allah tidak menjawab karena hajimu, Allah tidak menjawab karena umrohmu, Allah tidak menjawab karena sholatmu, Allah tidak menjawab karena puasamu. Satu-satunya alasan yang disebutkan oleh Allah, karena ada di antara putra-putrimu yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Kebanggaan apa yang melebihi daripada kebanggaan ini? Mungkin saja
ada tetangga kita, kawan kita, begitu bangga anaknya diterima di universitas terkenal, di universitas-universitas yang mungkin bisa mendatangkan keuntungan duniawi. Namun kemewahan dunia paling lama kita nikmati hanya 60-70 tahun. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Mayoritas umatku usianya di muka bumi ini hanya antara 60 dan 70 tahun. Setelah itu bisa saja anak-anak itu justru menjadi sebab disiksa di dalam kubur. Sementara langkah Bapak Ibu mengantar putra-putri Bapak Ibu kelak akan menjadikan kuburan kita menjadi luas. Kelak akan mengantarkan mahkota kebaikan yang akan dipakaikan di kepala masing-masing kita. Persembahan yang begitu baik, yang begitu abadi. Bersyukurlah Bapak Ibu memiliki putra-putri yang mau dibimbing, diarahkan untuk menjadi para penerus Nabi. Para Nabi lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para Nabi tidak mewariskan 1 dinar maupun 1 dirham. Para Nabi tidak mewariskan harta, walakin warrathul ilm. Namun para Nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang belajar ilmu agama, maka dia telah mendapatkan warisan terbaik para nabi dan para rasul. Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sedang meniti jalan untuk melanjutkan perjuangan para nabi. Putra-putri Bapak Ibu dipilih oleh Allah untuk menjadi pewaris-pewaris nabi. Betapa banyak anak-anak muda seusia putra-putri Bapak Ibu menghabiskan waktunya di pinggir jalan, menghabiskan malamnya di tempat-tempat maksiat. Putra-putri Bapak Ibu insya Allah akan menghabiskan siangnya dengan menghafal Al-Quran, akan menghabiskan malamnya dengan bersimpuh di hadapan Allah, menengadahkan wajahnya, mengangkat tangannya untuk mendoakan Bapak Ibu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita patut bergandengan tangan. Kita patut bahu-membahu untuk membimbing anak-anak kita menggapai cita-citanya menjadi para pewaris Nabi. Kalau kita masuk ke pesantren, terutama pesantren modern semacam Gontor, di situ akan ditulis apa yang kau cari di sini. Ini perlu kita tanya pada lubuk hati terdalam kita sebagai orang tua. Perlu kita tanya pada lubuk hati kita terdalam sebagai calon mahasiswa. Apa yang kita cari di sini? Di sini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan bersama-sama. Kita saling bahu-membahu untuk menjadi keluarga Allah. Kita akan mengukir jalan bersama untuk mendapatkan keutamaan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi fil ardi ahlin. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di muka bumi ini. Siapakah mereka? Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Para ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakannya. Seorang ayah, dia boleh capek, dia boleh sakit, namun dia tidak akan biarkan keluarganya menderita. Maha suci Allah untuk diperbandingkan.
Jika manusia yang penuh lemah semacam kita akan membela mati-matian, kita berani jungkir balik, meras keringat, banting tulang untuk kebaikan keluarga kita. Bagaimana kalau kita menjadi keluarga Allah? Allah tidak akan menyanyiakan kita di dunia dan akhirat. Bergembiralah Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Allah membimbing kita ke jalan yang terbaik. Di sini kita tidak hanya menghafal Al-Quran. Kita ingin menjadi pewaris para nabi. Kalau hanya ingin menghafal Al-Quran, bukan di sini tempatnya. Di sini kita ingin bersama-sama mendidik para kader menjadi pejuang-pejuang Islam. Kalau ingin menghafal Al-Quran agar menjadi juara MTQ, agar menjadi profesinya, salah tujuan. Di sini bukan tempatnya. Kalau ingin menghafal Al-Quran, hanya sekedar ingin menjadi dosen saja tapi tidak ingin jadi pejuang, bukan di sini tempatnya. Kita menginginkan dari saat ini kebulatan tekad kita sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, wakafkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakafkan diri kita untuk perjuangan Islam. Niscaya kalau kita memikirkan Allah, Allah yang akan menjamin kita. Bapak Ibu, ini perlu kami tegaskan agar visi misi kita sama. Kami menginginkan sebagaimana para asatid dulu mereka adalah para mahasiswa, saat ini menjadi pejuang-pejuang yang tidak pernah memikirkan salary, tidak pernah memikirkan gaji. Mereka siap mendidik putra-putri Bapak Ibu siang dan malam. Bahkan ketika kita sebagai orang tua terlelap dalam tidur kita, para asatid bangun mengontrol anak-anak kita, mengontrol fasilitas-fasilitas, memperbaiki huruf demi huruf, memperbaiki akhlak dan adab. Mereka semua berjuang di jalan Allah. Disinilah kita menginginkan putra-putri Bapak Ibu menjadi penghafal Al-Quran yang siap mengamalkan dan memperjuangkannya, siap mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam yang kelak akan menghantarkan mahkota kejayaan, mahkota kemuliaan, dan memakaikannya di kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah visi misi kita di dalam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas sumbangsih Bapak Ibu sekalian dan niat yang ikhlas di dalam mewakafkan putra-putri Bapak Ibu untuk menjadi pelanjut dan pewaris Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua langkah kita, menjaga kelurusan niat kita, karena itulah cobaan yang paling sulit. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an as'abu minan niyah. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada melempengkan niat. Barakallahu fikum jami'ah. Semoga Allah memberkahi kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendoakan putra-putri Bapak Ibu, karena doa Bapak Ibulah yang akan menjadi kunci utama kesuksesan mereka dalam belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran bukan tergantung pada IQ dan kecerdasan, tapi tergantung kepada kesucian hati. Doa seorang ayah, doa seorang ibu akan membantu mensucikan hati anak-anak kita sehingga mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Para calon mahasiswa, jangan lupa di setiap sujudmu, di setiap langkahmu untuk mendoakan kedua orang tua.
mendoakan guru-gurumu, terutama mereka yang mengajarkan alif ba, guru-guru yang sejak kita kecil bersusah payah mengajarkan kita membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, dan calon mahasiswa, jangan lupa doakan kami, para asatidz, para dosen, para guru, begitu juga dengan sahabat-sahabat kami yang mereka mewakafkan diri mereka, harta mereka, para donatur yang bersusah payah membantu kita semua untuk mencetak kader-kader Qur'ani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini di tempat yang mulia ini, kelak di hari kiamat akan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Dari kota Mekah kami mendoakan sebagaimana hari ini kita bisa duduk bareng-bareng berhadap-hadapan. Semoga kelak kita akan bisa duduk bareng berhadap-hadapan, berbincang-bincang di surga Allah yang tertinggi, surga Firdaus, bersama para nabi dan para rasul. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.